Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik semua ya, sehat ya. Apakah ada yang hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua. Hari ini Ibu akan memberikan materi IPA tentang pelajaran sumber daya alam. Ada yang tahu tidak sumber daya alam itu apa? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang tergolong di dalamnya hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik seperti industri, minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi. Sumber daya alam dan tingkat perekonomian suatu negara memiliki kaitan yang erat, di mana kekayaan sumber daya alam secara teoritas akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang pesat. Akan tetapi, pada kenyataannya, hal tersebut justru sangat bertenaga karena negara-negara di dunia yang kaya akan sumber daya alamnya seringkali merupakan negara dengan tingkat ekonomi yang rendah. Di samping itu, negara yang kaya akan sumber daya alam juga cenderung tidak memiliki teknologi yang memadai dan mengolahnya. Korupsi, perang saudara, lemahnya pemerintahan, dan demokrasi juga menjadi faktor penghambat dari perekonomian negara-negara tersebut. Pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam memiliki peranan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Untuk memudahkan pengajiannya, pemanfaatan sumber daya alam dibagi berdasarkan asalnya, yaitu sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati seperti sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup atau berhubungan dengan makhluk hidup, seperti tumbuhan, pertanian dan perkebunan, hewan, peternakan dan perikanan. Sumber daya alam non-hayati seperti air, angin, tanah, hasil tambang, minyak bumi, batu bara, biji besi, tembaga, dan lain-lain. Sumber daya alam di Indonesia merupakan negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi kedua di dunia setelah Brazil. Fakta tersebut menunjukkan tingginya keanekaragaman sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia, dan hal ini berdasarkan Protokol Nagoya akan menjadi tulang punggung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Kekayaan alam Indonesia yang melimpah terbentuk oleh beberapa faktor, antara lain: yang pertama, dilihat dari sisi astronomi, Indonesia terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi sehingga banyak jenis tumbuhan yang dapat hidup dan tumbuh dengan cepat. Apakah sudah jelas dengan penjelasan Ibu? Jelas. Apakah ada yang ingin bertanya?